Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM dan para pengurus Masjid As-Salam ini, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan dan Allah beri kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Ini bapak-bapak jauh banget ini, nggak bisa majuan dikit apa? Ayo majuan kayak ibu gitu. Ya. Kalau kata orang di Malang kayak ciput. Pada minggir bu ya. Sini majuan lagi, deketan. Biar tegesan saya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Tanggal berapa, Bu? 16. Alhamdulillah. Allah kasih ketemu bulan Syawal. Banyak saudara-saudara kita yang tidak ketemu Ramadan, tidak ketemu Syawal. Nah ini alhamdulillah. Masih Allah kasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan boleh ninggalin kita. Ramadan boleh pergi. Tetapi amal-amal soleh selama bulan Ramadan jangan ikut pergi. Ya, ini Ramadannya pergi, amalnya juga ikut apa? Pergi. Ini kira-kira yang depan saya begitu gak tuh? Kagak, nggak beda ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 amalan yang tidak akan pergi walaupun bulan Ramadannya udah pergi. Ada berapa? Pulang dari sini ada oleh-olehnya 5. Ya. Gampang, 5 artinya 5. Kalau 5 dari angka 10, dia ada di mana itu? Tengah-tengah. Maka saya dilahirkan di tanggal 5. Jadi orangnya rada-rada tengah-tengah dah. Ya, gede kagak, benci kagak, gitu ya. Para ibu sekalian, ada 5 amalan yang tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah hilang. Walaupun Ramadannya sudah hilang. Apa yang pertama? As-sawmu lam yantahi. Puasa itu tidak akan pernah habis. Ya. Jadi puasa itu ada, Bu, nggak Ramadan doang. Ramadan Allah wajibkan. Setelah Ramadan, puasa yang paling dekat puasa apa?
Sebelah sini. Udah. Ya. Jadi puasa yang paling dekat setelah Ramadan puasa Syawal. Orang yang belum puasa Syawal atau tidak puasa Syawal rugi. Kenapa, Bu? Karena kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif ya Al-Ma'arif, kata beliau apa? Anna mu'awadat as-siyami ba'da sama Ramadan alamatu ala qabuli sawmi Ramadan. Ini kata beliau, tanda-tanda puasa Ramadan diterima tergantung ditentukan oleh puasa setelah Ramadan. Ramadan 1 bulan kita pengennya puasa kita diapain? Diterima. Tapi tanda-tanda Ramadan diterima tergantung orang itu melakukan puasa setelah Ramadan atau enggak. Kalau Ramadannya beres 1 bulan, yang 6 hari nggak beres, tanda-tanda Ramadannya nggak diterima. Tuh, siapa yang belum Syawal? Ya. Jadi yang belum Syawal masih ada waktu berapa hari lagi, Bu? 14 hari lagi. Silakan, biar Ramadan kita yang sebulan diterima oleh Allah. Puasa Ramadan 1 bulan berat gak, Bu? Rasanya berat gak ngerjain? Berat gak? Berat. Tapi 6 hari lebih berat. Betul gak? Ada gak yang belum di sini? Ada gak yang belum Syawal? Ada. Mana nunjuk? Tuh kan, beratan 1 bulan apa beratan 6 hari? Ya. Jadi 1 bulan Ramadan itu ibu sekalian lebih ringan, lebih gampang karena kita semua puasa bareng. Lah bulan Syawal yang 6 hari rasanya udah 16 hari. Belum dikerjain ya. Jadi puasa Syawal lebih berat. Semuanya, Bu, ibadah yang di bulan Syawal lebih berat. Nih, bangun-bangun. Ibu rajin banget, 2:30 udah bangun, betul nggak, Bu? Kalau 2:30 bulan puasa bangun, apa yang dipegang? Gigir makwali, ya Bu ya. Coba sekarang, matanya berat, pantatnya berat, kakinya berat, gitu Bu. Jadi ibadah di bulan Syawal lebih berat daripada ibadah Ramadan. Makanya bulan Syawal artinya peningkatan. Jadi setelah Ramadan harusnya meningkat, sholatnya meningkat. Ya, kalau bulan puasa kan kita dikejar-kejar sholat tarawih 8 apa 20? 20. Sholat tarawihnya 8 apa 20? Kosong. 8. Nah, 8. Ya. Sholat tarawih setiap malam 8. Ya. Bulan Syawal ada nggak tarawih? Berarti angka 8-nya diganti sama apa, Bu? Duha 8. Di duhanya berapa? 2. Kadang ingat, kadang-kadang alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa 2 juga. Cuman kalau lebih banyak lebih bagus. Jadi sholat duha minimal 2, maksimal 12, maksimal 12, paling banyak, paling sedikit berapa? 2 rakaat, paling banyak 12. Ada yang udah ngerti 12 di sini? Belum? Pulang dari sini 12 besok. Dapat ilmunya. Ya. Nih, saya pretelin. Kata Nabi, in sholaita duha raka'ataini, kalau ada orang yang sholat duhanya 2 rakaat tiap hari, kutibta minal ghafilin, lam yuktab minal ghafilin, kata Nabi. Orang itu tidak dicatat orang lalai. Jadi penyakit lalai obatnya duha 2 rakaat
tiap hari. Ini lupa, orang lupa. Bahkan lagi masak air lupa, ada gosong, ada begitu. Ya, jadi menghilangkan penyakit lalai obatnya duha 2 rakaat tiap hari. Tingkatin berapa? 4. Insolaita arba'an. Kalau kamu sholat duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang baik. Tuh, ukur orang ini baik apa kagak, lihat duhanya 2 apa 4. Apa orang bisa? Ya, kalau kagak bisa, kalau nggak sama sekali nggak duha tuh ya, itu orang punya penyakit lalai dan tanda-tanda orang nggak baik. Jadi tanda orang baik duhanya berapa? Ibu lakinya suruh duha minimal 4, minimal. Kalau bapak betok kepalanya, bapak punya orang baik nggak? Gitu, ya. Tambahin 2 lagi berapa? 6. Insolaita sitan, kalau kamu sholat duhanya 6, kutibta minal qanitin, kamu dicatat orang yang ahli ibadah. Tuh, maka pulang dari sini besok duhanya berapa mak? 6 ya, minimal 6. Kalau pengen dicatat orang apa? Orang yang ahli ibadah. Apalagi yang udah pada buban. Nah, orang bisa buban semua udah mana ya? Terunjuk. Pengumuman banyak bu, jangan dicabutin bu. Wotak aja wotak ya. Jadi kalau udah mulai beruban, kaki udah melonjor, lain apa yang melonjor? Ya, kenapa itu melonjor? Karena ada asam uratnya, ada kolesterolnya, ada gulanya. Punya gula bu? Punya di rumah 2 sendok 3 sendok lah ya. Jadi kalau mulai rambut udah putih, kaki udah mulai melonjor, gigi udah pada ompong, kulit udah pada kisut, maka duhanya ditambah. Ya kok ya? Kalau nggak kuat berdiri, boleh kayak saya gini duduk, nggak apa-apa, lebih ringan kan? Sholat duha 12 rakaat duduk, atau duduk begitu kayak ibu sambil melonjor, boleh begitu, ada begitu, boleh. Ya, yang penting kakinya ketutup, kaos kaki itu cakep, begitu cakep dua. Ya, nambah berapa? 2, jadi berapa? 8. Kalau kamu sholat duhanya 8, kutibta minal faizin, maka kamu dicatat orang yang sukses. Anak pengen sukses, kerjaan laki pengen sukses, kerjaan bini pengen berhasil, semuanya sukses, pengen duit di tangan, kerjaan di tangan, di genggaman kita. Jangan lupa ibu-ibu sholatnya duhanya 8. Tuh, yang bilang siapa bu? Nabi, bukan saya bukan. Ini laki peteng-peteng gelap-gelap berangkat kerja. Ibu selesai nyapu, selesai nyuci, selesai nyiapin rumah, gelar sejadah, sholat duhanya berapa? 8. Angkat tangan ya Allah, berikan lagi saya kesuksesan, keberhasilan. Gitu. Ya, jangan bini nedeng doang, tiap hari doain kagak. Ya, kalau bininya tiap hari doain bu, lakinya nyari duit gampang. Asal udah punya duit, jangan gila sama janda aja. Jangan, Masya Allah, mama dipotong pak. Ya, udah kaya gila sama apa? Janda, lagi susah sama bini. Ya, udah punya duit sama janda, enakan janda kalau itu ya. Jadi kalau pengen sukses, duhanya berapa bu? 8. Ya, banyak banget 8-nya. Gitu lagi bu. Jangan. Yang naik 2 berapa? 10. Kalau kamu sholat duhanya 10, maka kamu dicatat
Makanya kata Nabi, ketika Nabi habis sholat Id, terus Nabi lewat depan ibu-ibu. Kata Nabi, wahai ya ma'syaran nisa, kata Nabi, wahai para perempuan, aku melihat di neraka penghuninya banyak perempuan. Kata perempuannya, ya Rasulullah, apa salah kami sehingga kami paling banyak di neraka? Kata Rasulullah, kamu banyak kufur terhadap suami kamu, songong sama laki, kada taat sama laki, suka melawan sama laki, kemana-mana nggak pernah izin sama laki. Ini izin nggak balik? Iya ini anak izin, mantap. Walaupun nyari ilmu tetap, Pak, aku mau belajar nyari ilmu di Masjid As-Salam. Kata laki, jalan mana? Jalan. Kata laki, jangan. Puasa juga gitu, puasa. Pak, besok kan saya belum puasa Syawal, pengen puasa. Kata laki, puasa. Kata laki, jangan gue mau pakai, jangan. Nah, gue kan pakai nunggu orang siang puasa baik gue ya. Malah kan bisa gue ya. Nah, bilang gitu. Terus bagaimana ya Rasulullah supaya kami tidak masuk ke dalam neraka? Sadaqtan, banyakin kamu sedekah. Itu. Jadi perempuan gampang masuk surga, banyakin sedekah. Sedekah sama anak, sedekah sama orang tua, ya. Itu sudah punya nilai luar biasa. Jadi kalau pengen kagak punya dosa, tiap hari doanya 10. Berapa gitu? 10. Ya sampai pada tua ngapain lagi? Belum tentu besok hidup. Mumpung masih hidup, sholat duhanya berapa? 10. Naik berapa? Naik 2. Berapa jadinya? 12. Ya. Kata Nabi, siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, banallah baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Pulang mati gak punya rumah. Ya. Pengen gak begitu? Pengen. Iya. Jadi kalau tiap hari 12, jejer ke rumahnya surga. Ya, bangun lagi, Masya Allah. Itu luar biasa tuh. Makanya paling kagak seumur hidup pernah 12 rakaat sholat duha. Seumur hidup pernah sekali sekali. Kalau lagi waktunya luang, kagak lelah, gak capek, 12. Kalau lagi sempit waktunya 4, minimal 4. Ya, jangan sampai enggak. Sesibuk apapun kita kerjakan itu duha. Kalau duhanya rajin, insya Allah fardunya nggak ditinggal. Tapi kalau fardunya kadang sholat, kadang kagak, ya boro-boro yang sunnah. Betul nggak Bu? Atau amalan yang bisa bikin apa? Rumah di surga. Mau lagi. Amalan kedua. Masih sholat. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, berapa rakaat? Berapa? Masa 2. Sehari semalam dari subuh sampai isya. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, sehari semalam berapa rakaat? 12. Sebutin jemaah. Yang 12 doang lagi. Subuh juga. Apa subuhnya? Qabliyah. Terus kalau sering ngerjain mah agak bingung, mungkin ada ngerjain jadi bingung ya. Ada ngerjain kadang enggak. Tuh kan, ada ngerjain kadang enggak ya. 12 rakaat yang rawatib jangan ditinggal. Jangan. Qabliyah subuh
Tuh yang romantis tuh, jangan ditinggal tuh. Jangan, insya Allah jangan. Iya. Karena belum tentu besok umurnya nyampe. Ya. Kenapa 12 rakaat ini jangan ditinggal? Satu, yang 12 rakaat bisa nambel kekurangan yang fardu. Jadi kalau sholat fardu kita ada yang bolong, ada yang kurang, ditambel sama qobliyah ba'diyahnya, jadi sempurna. Lah kalau dia kagak ba'diyah qobliyah, dari mana nambelnya? Sholat duha 12 rakaat enggak bisa nambel buat sholat fardu, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau sholat fardunya ada yang kurang, dia nambelnya hanya dari ba'diyah qobliyah. Duha, tahajud, witir, taraweh nggak bisa nambel. Jadi yang bisa nambel hanya qobliyah ba'diyah. Makanya ba'diyah Aisyah lebih utama daripada sholat taraweh. Nah kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ngejar tarawehnya, ba'diyah Aisyahnya ditinggal. Padahal yang paling utama ba'diyah Aisyah. Dan ba'diyah Aisyah sampai hari ini ada, bukan hanya Ramadan doang. Makanya kalau ibu bangun jam 5, jam setengah 6 masih ada subuh, jangan ditinggal qobliyahnya. Orang yang melakukan qobliyah subuh, dunia di genggamannya. Katanya pengen sukses, pengen kaya, pengen duitnya banyak, qobliyah subuhnya kadang-kadang subuhnya dibarengin sama duha. Jadi duhanya kunut ya. Duha, mak kok doa kunut mak dengan yang anaknya. Sebelum masih bocah dia tanya baik gitu ya. Maknya sholat duha kunut karena dia mengganti sholat subuh yang kesiangan. Begitu kan Bu? Masya Allah. Ya. Nih Bu, pulang dari sini yang 12 jangan ditinggal. Karena nanti sholat fardu kita yang bolong, yang kurang, ditambah sama sholat ba'diyah qobliyah. Berapa mak qobliyah ba'diyah berapa? Yang blonjol itu apa namanya? Mak berapa? Ba'diyah qobliyah berapa? 12. Ingat? 2 qobliyah subuh. Terus berapa? Ini. Tangan kita udah ngangkat begitu dulu. Kalau ngajarin emak-emak yang berumur gitu harus ditekan nih 2 kali, 3 kali. Makanya kalau isi manasik paham guru yang paham. Ya. Jadi 12. Apa Bu kelebihannya Bu? Orang yang sholat ba'diyah qobliyah 12 rakaat sama dengan duha 12 rakaat. Allah bangunkan rumah di surga. Tuh. Jangan tinggal Pak. Sebisa mungkin kita lakukan. Qobliyah zuhur 4. 2 boleh nggak? Boleh. Jadi 10. Boleh. Makan repot ya. Boleh, repot apa males? Males. Oke, jangan ditinggal ya. Jangan ditinggal. Ini wasiat dari Nabi, bukan dari saya. Saya juga sama, Bapak Ibu sekalian, berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa mak, jangan sampai kita tinggal. Makanya Nabi pesan, sallu salata muwadda'in. Salatlah kamu seakan-akan ini salat kamu terakhir. Gitu. Jadi tadi salat jawab Bu. Jawab tadi qobliyah ba'diyah. Saya yang tahu jadi. Ya. Jadi mulai hari ini besok qobliyah ba'diyah zuhurnya jangan ditinggal. Nah, ya. Janji sama saya. Jangan ditinggal. Ya. Kalau ibu lakukan itu sampai tutup mata, sampai mati,
memang udah punya rumah. Ketika ibu sedang sakaratil maut, ya ibu mau baik tuh Israel di depan mata kita, ya kira-kira ibu senyum atau nangis? Kalau dia yang sering sholat fardu sama qabliyah ba'diyah, dikasih layar bu, ketika sakaratil maut, lagi mau begini, ngapain? Mau dicabut rumahnya? Dikasih layar bu, dikasih layar gede besar, kata malaikat, bu, ini rumah kamu yang setiap hari kamu sholat. Tuh, taman-taman surga sudah dibuat. Senyum bu, senyum. Kata kita nih lagi mau dicabut, cepetan cabut buah, cepetan cabut buah. Udah pengen nempatin ini. Gitu. Ibu juga telepon sama anak, "Ma, lagi di mana?" "Rumah." "Lagi ngapain?" "Baru mau masak." "Ma, video call, Ma, video call." Nah, gitu kan? Bukan, serut aja, ada rumah mewah plus sama mobilnya bagus. "Ma, ini buat Ma." "Cepetan, anterin gua usah." Gitu pasti. Udah gak sabar, pengen nempatin rumah baru, pengen nempatin mobil baru. Begitu kan? Kalau emak ditelepon sama anak, terus baru disiapin rumah mewah, mobil mewah, buru-buru dan berputar di rumah. Begitu juga ketika kita sakaratil maut, terus kita di video call tuh dikasih tahu tempat kita di situ, maka kita memilih mati lebih baik. Kalau sekarang mas saya tanya, nggak ada yang mau. Sampai kaki udah sakit juga nggak mau. Mau mati besok kan? Enggak. Kalian ketemu Ustaz, doain apa ya biar panjang umur saya dan sehat gitu. Pernah nggak ketemu orang Ustaz, doain saya biar pendek umur biar besok saya mati? Ada gitu nggak? Nggak ada. Kenapa nggak mau mati? Yang pada itu asal yang boleh ber. Hati-hati. Kamu berapa kamu umurnya kamu? Saya panggil pokoknya ya. Berapa umurnya? 86. Masya Allah. Ada gini sini. Oh. Di sini nggak ada. Istri Tom ada di sini nggak? Nggak ada. Di mana? Oh, di rumah. 86. Alhamdulillah masih ngaji. Kuping masih dengar kok ya? Dengar. Mata masih melihat. Yang merah-merah masih kenal. Kenal. Ini yang sebelah berapa kamu? Ini nunjuk orang dong. Berapa? Hah? 67 masih muda lah, 67 mah ini 80 tadi. Ini berapa? Ini mau sebelah. Masya Allah, kita belum tentu sampai segitu umur kita. 86 masih seger, masih bisa duduk di rumah Allah, di masjid, masih mau ibadah. Ya alhamdulillah, bonus ada banyak. Maka pesan saya tadi, Pak Dia, pembelian jangan direpot, yang ditinggal. Tuhannya berapa kong? 12. Ya. Kalau ternyata masih sehat juga, datang ke rumah saya. Bawa soto, kosong, kambing, goreng. Nah, para bapak ibu sekalian, ini baru aku, tadi kan 5. Ya. Jadi puasa adalah amal yang tidak pernah berakhir. Puasa yang paling dekat puasa Syawal. Orang yang puasa Syawal, dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ya. Nabi Nuh puasanya tiap hari, kecuali hari raya, sama hari-hari tasyrik nggak puasa. Tiap hari beliau puasa tiap tahun. Berapa umur Nabi Nuh? Berapa umur Nabi Nuh? Hah? 1000 kurang 50, 950 tahun. Wah, kalau orang kita 90 tahun udah kali ngurusin itu, cucunya udah mati, bininya udah mati, cicit-cicitnya udah mati, dia masih hidup. Ya 950 tahun. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, tiap hari puasa. Nah ya gitu.
Berantakan. Nabi Daud puasa setengah tahun. Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa. Nabi Muhammad cuma dikasih sebulan. Itu pun banyak yang berpuasa. Nah, tuh berapa hari di sini bulan puasa. Tak kayak bulan puasa. Siang-siang berantakan, makan di jalan, minum di jalan, banyak begitu. Lakinya kerja, sahur minggu bareng, pertama kurang itu bukan kurang. Ya, Masya Allah. 1 bulan diwajibkan berpuasa umat Nabi Muhammad, dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, maka orang itu sudah mendapatkan puasa seperti puasa Nabi. Oh, spektakuler kan? Kerjanya gampang, ringan, pendek, tapi pahalanya sama dengan Nabi. Kita bisa nggak dapat pahala seperti pahala Nabi Nuh, bahkan lebih? Nabi Nuh dapat pahala 950 tahun. Kita bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berapa bulan? 1000 bulan. Coba sebutin ayatnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, jangan ada apa lagi. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Jadi 1 malam doang kita ibadah, mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan kita ibadah 83 tahun seumur akhir. Kalau tiap tahun dapat kayak Aki ini umur 80, 50 aja Bu, 50 kali dapat, 50 kali 83 berapa Bu? 50 kali 83. Ayo, mau tahu bukan? Mau tahu berapa Bu? Berapa? 1000. 83 tahun kali 50. 83 kali 50. Berapa Bu? Oh. Berapa Bu? Coba kira berapa Bu? 4000. Oh, jadi 4000 tahun. Melebihi usia Nabi. Itu Aki yang usia 80, saya hitung cuma 50. Kalau yang 30 mah udah keracunan kan. Ya, yang 50 nya yang bagus. Kalau 50 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti 4000 berapa Bu? 4150 tahun. Sudah melebihi usia Nabi apa? No. Luar biasa. Cuma sayang, yakin Nabi Nuh kan Nabi, istrinya yang kagak solehah, istrinya kagak bagus. Maka bapak-bapak ini termasuk saya, kudu cari bini yang solehah. Ini saya tanya dulu, mau istri yang solehah, suami kurang soleh, apa mau suami yang soleh, istri yang rada-rada kurang soleh? Mau pilih mana? Akan milih. Ya namanya milih juga kok agar kenyataan. Punya istri soleha, suami kurang soleh. Punya suami soleh, istri kurang soleh. Nah, maunya suami yang soleh. Jangan. Mendingan istri yang soleha, suami kurang soleh. Kenapa? Suami soleh kayak Nabi Nuh. Anaknya gak mau ikut sama bapaknya, dia mau ikut mamanya. Makanya anak ikut emak. Kalau emaknya soleh, maka anak ikut soleh, walaupun suaminya kurang soleh. Ya, kan ibu lebih banyak sama anak. Yang bunting dia,
ngemetahin juga dia, ya kan? Karena waktunya banyak sama anak, akhirnya anak milik ke ibu. Maka lebih baik ibunya yang soleha. Kalau ibu soleh, lakinya kurang soleh, lagi bunting, diusap-usap sambil baca Yasin. Coba kalau orang soleh, lagi bunting, goyang gemret, gitu. Ya, kalau dia soleh, bacain sholawat, bacain Al-Quran, terus begitu, pengen anaknya soleh. Ya, kayak siapa bu? Istri yang soleh, suaminya nggak soleh. Fir'aun. Fir'aun istrinya solehah. Namanya siapa? Namanya siapa? Asia. Itu ditulis di dalam Al-Barzanji. Asia tua Maryam, bukan Aisyah. Asia. Ya. Suaminya nggak soleh bu, tapi istrinya solehah. Maka ketika Asia sama anaknya sama-sama soleh, terus karena dia beriman tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dia apa itu? Direbus sama suaminya. Tapi karena taat sama Allah, sebelum direbus tuh Asia, Allah cabut dulu nyawanya. Baru direbus. Jadi direbus dalam keadaan mati kan? Nggak keras. Maka lebih baik punya istri apa? Soleh. Daripada punya suami yang soleh tapi istri kagak soleh. Coba Pak, kalau bini kagak soleh, pagi yang dibuka TikTok, betul bu? Ya betul aja lu ya. Mau tidur dibuka TikTok. Kalau mati TikTok ngomongin ada. Ya, maka nauzubillah ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ngajarin doa bu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya, itu satu aja dulu. Ntar 2, 3, 4, 5 lanjut kita pertemuan yang akan datang. Ya, takutnya ibu ada yang mau nanya. Ada nanya mau nggak usah? Nanya, silakan. Mana nih kameramen? Ya, ada nanya. Soalnya saya dikasih waktu jam setengah 6, sekarang udah jam 5 lewat bisa berapa? Takut ada yang nanya. Kalau nanya saya lanjutin. Pak Ustadz, mama di off.